cukup menarik untuk kita lihat ya, karena di penghujung pekan-pekan terakhir di bulan September ini begitu ya, justru diawali dengan koreksi 2 hari berturut-turut, padahal posisi terakhir nih ya indeks harga saham gabungan ini sempat atau sudah menguat selama 13 hari perdagangan dalam 1 bulan terakhir, dan 9 hari itu terkoreksi. Sebenarnya kita masih punya ada sisa perdagangan lagi di bulan September ini, kita harap sih akan jadi September ceria ya Bram. Tapi apa yang menjadi fokus kita nih hari ini? Nah, kalau kita perhatikan begitu ya Maria, tadi juga sempat Maria sebutkan sebetulnya indeks harga saham gabungan hari ini cenderung tersandra di zona merah. Mengapa saya katakan tersandra begitu ya? Karena juga kita lihat bersama di mana 2 hari berturut-turut IHSG kita ditutup di zona pelemahannya. Lalu juga hal ini juga mengekor bursa saham Amerika Serikat yang mana ambrol karena kekhawatiran resesi pasca kebijakan The Fed yang makin hawkish, Maria. Nah, memang tak hanya bursa saham di negeri Paman Sam, bursa saham di sejumlah kawasan di Asia juga terpantau melemah. Lalu juga bursa Filipina, kalau kita lihat juga terpantau hampir ambruk, bahkan hingga 4%, Maria. Dan senada juga kita amati juga Hang Seng yang juga terpantau melemah, sementara untuk bursa lain di kawasan Asia seperti Nikkei 225 dan juga Shanghai Composite lalu justru terpantau melaju di zona hijau. Nah, ini agak anomali sebetulnya. Nah, mayoritas investor masih khawatir akan potensi resesi ataupun perlambatan dari ekonomi global. Kita pun demikian, apalagi The Fed berpotensi terus menerapkan kebijakan yang hawkish sehingga inflasi Amerika Serikat mencapai level target yaitu 2%. Nah, ini sekarang masih di angka 8%, masih agak panjang rupanya. Jadi kita bisa simpulkan juga, ya jadi wajar juga misalnya nanti hawkish masih terjadi di The Fed karena memang targetnya sangat minim yaitu di 2%, Maria. Masih jauh ya PR-nya ya, 8% ke 2%, padahal kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sudah cukup tinggi. Karena kita tahu bahwa nanti baliknya akan ke ongkos pemulihan ekonominya. Padahal tingkat efektivitas kenaikan suku bunga dengan laju inflasi ini belum terbukti benar-benar efektif ya. Karena kita lihat kenaikannya cukup tinggi dari 9% nurunin ke 8%, nah gimana untuk ke 2%. Ini juga pastinya jadi kekhawatiran ya para pelaku pasar, kondisi pasar yang masih diliputi juga ketidakpastian. Kalau kita lihat selain IHSG, hari ini juga nilai tukar rupiah terpantau terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini cukup berat karena sudah menyentuh level 15.500 harusnya sih sudah mulai intervensi ya, sudah mulai diguyur nih. Seperti apa nih Bram? Ya betul sekali, walaupun tadi begitu ya saya juga banyak berdialog dengan ekonom dan juga analis, sebetulnya mereka mengatakan rupiah kita ini juga untuk pelemahannya tidak separah dari beberapa mata uang lainnya. Tapi kalau kita perhatikan Maria, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau juga melemah pada perdagangan hari ini, di mana di awal perdagangan rupiah diperdagangkan di level 15.125 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat dan terus melemah ke level dari 15.155 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,2% dibandingkan pembukaan perdagangan. Ini merupakan nilai tukar terendah kita ataupun terendah rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bahkan selama 2 tahun terakhir, Maria. Walaupun andai kita melihat pergerakannya begitu ya sempat rebound sedikit, tapi sebetulnya tidak begitu mengefek begitu ya, karena kalau kita perhatikan ekspektasi pasar juga mengatakan penguatan akan kembali ke 14.800, tapi nampaknya akan sulit apabila di jangka waktu yang dekat ini, Maria. Ini agak cukup berat ya, karena kita tahu bahwa memang perang mata uang ini sedang terjadi begitu ya, dan kekuatan dari rupiah versus dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat ya dari sisi greenback terhadap 6 mata uang lainnya pun juga sama begitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi kinerja dolar Amerika Serikat ini juga dipicu oleh agresivitas dari The Fed begitu ya kalau kita lihat. Nah, sebenarnya akan seperti apa nih ya performa lanjutannya yang diharapkan untuk rupiah? Apakah masih cukup aman nih para analis mengatakan, atau seperti apa nih Bram? Ya, andai kita melihat begitu ya pernyataan dari para analis, sebetulnya mereka mengatakan karena memang Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang nampaknya juga masih di atas 5%, lalu juga program pemulihan ekonomi nasional pemerintah yang juga masih cukup baik hingga saat ini, maka dari itu juga mereka melihat kepercaya dirian begitu ya para investor ini akan kembali dananya ataupun akan kembali ke tanah air. Tapi juga kita nantikan saja akan seperti apa, apakah memang untuk di waktu yang sebetulnya ketidakpastian ini cukup lama, karena juga tadi Maria sempat sebut juga antara tensi geopolitik Rusia dan Ukraina juga masih terus terjadi. Apakah memang nanti begitu ya bermuara pada investor juga akan kembali ke Indonesia? Kita akan lihat seperti apa ya. Belum lagi prediksi kemungkinan resesi di 2023 yang sudah diutarakan beberapa lembaga survei dunia begitu ya, seperti IMF, kemudian IDB. Menkyu Sri Mulyani juga melihat kemungkinan besar juga akan ada ke sana begitu ya. Kita berharap sih jaring pengaman dari sisi sektor keuangan bisa cukup baik ya di Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2023 sudah bisa
ada apa ya bumpernya gitu ya, sehingga tidak akan cukup dalam karena tekanan di tahun ini itu cukup besar sekali. Kita harus dihadapi dengan era suku bunga yang tinggi, kemudian ditambah lagi ya dengan beberapa faktor-faktor lain begitu ya, inflasi belum lagi begitu ya, dan dari sisi asing begitu ya, melihat tempat untuk memarkirkan dana gitu ya, ditambah lagi ke sana. Nah, berbicara mengenai sisi asing yang memarkirkan dana begitu ya, nih menarik untuk kita lihat beberapa saham sebenarnya. Bram. Apa yang menarik nih? Nah, ini ada ya, kita bicara terkait yang menarik dibahas begitu ya dari emiten di tengah kondisi yang ada, di mana saya ada saham begitu ya terkait saham ataupun emiten Bank Sentral Asia, di mana BBCA yang dilego asing mencapai 777 miliar rupiah dalam sepekan, Maria. Karena kita tahu juga bahwa BBCA ini saham dengan market cap terbesar di pasar modal tanah air mencapai 1.000 triliun lebih. Jadi wajar juga kalau pergerakannya berdampak pada laju IHSG kita. Selain itu juga melihat juga emiten lainnya di sektor lainnya juga selain perbankan, di mana untuk sektor telco ini yang juga dilego asing mencapai 334,4 miliar rupiah. Nampaknya hal ini juga membuat investor asing sedang merealisasikan keuntungan setelah IHSG naik begitu kalau kita perhatikan pada beberapa waktu lalu cukup signifikan dan juga menembus level tertinggi pada pekan lalu di level 7.300 bahkan begitu ya Maria. Saat ini tersungkur lagi di level 7.100-an. Oke, selain BCA apalagi nih yang menarik? Kayaknya ada saham yang kemarin sempat terbang tinggi begitu ya, karena memang part dari mining gitu ya, dan batu bara kita tahu kan ini membuat semua saham terbang. Kayaknya ini juga termasuk menarik untuk dicermati nih, Bram. Nah, ini tentunya juga menjadi primadona begitu ya di saat memang sektor-sektor lain harus terjerembab di zona merah. Tapi kalau kita ketahui di mana di tengah kondisi saat ini ataupun ketidakpastian global akibat perang ini juga membuat saham-saham dari energi khususnya komoditas batubara juga ikut bersinar, Maria. Nah, saham Bumi Resources atau Bumi yang terus turun dalam sepekan penurunannya di mana sudah mencapai 18,45% kalau di jumlah. Pelemahan ini di tengah rencana Bumi untuk melakukan private placement banyaknya 200 miliar lembar saham begitu dengan harga Rp120 per saham atau setara dengan 24 triliun rupiah nantinya. Untuk kalau kita perhatikan persentasenya dari kepemilikan investor terdilusi sebesar besarnya 58,8% ini, Maria. Nah, untuk hal ini juga sebetulnya walaupun memang Bumi sudah melemah 18,45%, tapi yang perlu kita cermati juga Bumi telah menguat kalau kita lihat secara year to date lebih dari 100%, Maria. Jadi sebetulnya Anda dilihat pelemahannya 18, sekian persen itu masih ada cuannya. Iya, masih sangat banyak cuannya. Nah, ini happy cuan buat yang kemarin ambil Bumi begitu. Benar-benar, karena walaupun ada tekanan, karena memang isu terkait private placements ini mungkin masih belum jelas, nanti biasanya pasca private placement akan lebih jelas lagi untuk saham ini. Bumi memang sudah naiknya cukup signifikan, berarti memang masih tetap untung lah ya untuk yang ikutin Bumi dari bawah begitu. Nah, sekarang mungkin agak ada sedikit diskon, kira-kira opportunity-nya masih ada nggak ya kalau follow the trend to commodity coal gitu ya, yang masih terus akan melambung secara harga komoditasnya gitu. Jadi kita akan lihat nanti akan seperti apa ya, Bram ya.